Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, jujur aja, mungkin bikin kita sedikit nggak nyaman. Ya, kita mau ngomongin soal iman yang justru menantang zona aman kita. Dan kita akan melihat ini semua dari perspektifnya David Platt, seorang pemikir yang emang berani banget mempertanyakan cara kita beragama di zaman sekarang. Oke, langsung aja ya. Coba bayangin deh, ada dua jalan iman di depan kita. Yang satu jalannya nyaman banget, empuk, dan rasanya aman. Tapi ada jalan satu lagi yang menantang, yang bakal mengubah kita sampai ke akar-akarnya. Nah, pertanyaannya sekarang, jalan mana sih yang sebenarnya kita cari? Inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Dan tokoh utama di balik gagasan yang menantang ini, ya, namanya David Platt. Dia tuh terkenal banget karena pemikirannya yang menolak iman yang cuma cari enak dan nyaman buat diri sendiri. Yuk kita gali lebih dalam lagi argumennya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini soal menantang status quo. Jadi menurut Platt, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru dengan cara banyak orang Kristen hidup di zaman modern ini. Nah, dengerin kutipan ini. Kita telah menciptakan kekristenan yang aman, murah, dan tanpa salib. Wah, dalam banget ya. Maksudnya Platt tuh gini, kita seolah-olah udah menjinakkan iman kita. Dijadiin sesuatu yang gampang, nggak berisiko, dan nggak butuh pengorbanan apa-apa. Ibaratnya, sebuah kekristenan yang salibnya, simbol utamanya, justru dibuang. Dan menurut dia, inilah akar permasalahannya. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah muncul konsep menyangkal diri. Tapi, ini bukan sekedar nambahin jadwal doa atau ke gereja di tengah kesibukan kita ya. Bukan juga cuma soal jadi orang baik, bukan. Ini lebih dalam lagi. Ini soal penyerahan total. Seluruh hidup kita, kendalinya kita serahin ke Kristus. Dan ide yang kedengarannya radikal ini sebenarnya bukan hal baru loh. Ini datang langsung dari perkataan Yesus sendiri di Matius 16. Jelas banget di situ. Mau ikut dia, syaratnya ya harus sangkal diri, pikul salib. Jadi ini bukan pilihan, tapi syarat mutlak. Oke, jadi masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana? Nah, di bagian kedua ini, Platt ngajak kita buat kembali ke Injil yang sejati. Maksudnya? Ya, kita perlu mendefinisikan ulang apa sih pesan utamanya. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat deh di kolom kiri, ini Injil versi nyaman yang sering kita dengar. Semuanya tentang sukses kita, mimpi kita. Tapi Platt ngajak kita lihat kolom kanan. Fokusnya beda total. Ini tentang Kristus yang berkorban, tentang salib dan penyerahan diri, dan tentang kerajaan Allah yang agendanya jauh, jauh lebih besar dari diri kita. Nah, pergeseran fokus inilah kuncinya. Dan ayat dari Galatia ini benar-benar memperkuat ide itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Maksudnya apa? Artinya, ego kita, agenda pribadi kita, semua disalibkan juga. Udah bukan lagi soal aku mau apa, tapi Kristus mau apa lewat hidupku. Balik lagi, ini soal penyerahan total. Lanjut ke poin ketiga. Iman yang kayak gini tuh nggak bisa diem aja di dalam hati. Nggak bisa. Iman ini harus punya visi global, harus keluar, melampaui tembok-tembok gereja kita. Kata-kata Platt yang ini tajam banget. Coba dengerin. Jika kita menikmati Injil tanpa membagikannya, kita belum memahami Injil. Logikanya sederhana aja sih. Kalau kita nemu obat buat penyakit mematikan, masa iya kita simpan sendiri? Mustahil kan? Nah, sama kayak Injil. Kalau kita cuma nikmatin sendiri, itu tandanya kita mungkin belum benar-benar ngerti betapa berharganya Injil itu. Dan ini langsung nyambung ke konsekuensi logisnya. Coba pikirin, ada miliaran orang di luar sana yang belum pernah dengar pesan ini sama sekali. Terus gimana caranya mereka bisa percaya? Pertanyaan ini, ini membangun sebuah urgensi yang nggak bisa kita cuekin gitu aja. Dan lagi-lagi ya, ini bukan cuma idenya Platt. Urgensi buat misi global ini dasarnya kuat banget, datang langsung dari Alkitab, tepatnya Roma pasal 10. Jadi ini bukan sekedar saran baik, ini perintah. Nah, kita sampai di pilar terakhir yang mengikat semuanya jadi satu. Gini, semua teori, semua gagasan hebat tadi, itu nggak ada artinya sama sekali kalau nggak jadi tindakan nyata. Intinya, iman itu harus dihidupi, bukan cuma diomongin. Di titik inilah kita semua dihadapkan pada pilihan. Mau jadi apa kita? Cuma jadi pendengar aja, yang datang, dengerin, nyerap info, terus pulang, dan hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah? Atau kita mau jadi pelaku firman, di mana apa yang kita percaya itu benar-benar mengubah cara kita hidup, setiap hari. Jadi intinya begini, khotbah yang paling kuat itu bukan yang dari atas mimbar, bukan. Khotbah terkuat itu adalah cara kita hidup sehari-hari. Lewat keputusan-keputusan kecil kita, gimana kita pakai waktu, gimana kita pakai uang, kemana kita arahin energi kita.
Itulah khotbah kita yang sesungguhnya. Dan puncaknya ada di perintah dari Yakobus ini. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini peringatan keras loh buat kita semua. Jangan sampai kita menipu diri sendiri. Mikir kalau dengerin firman aja udah cukup. Enggak. Iman yang sejati itu menuntut tindakan. Oke, kita udah bedah semuanya ya. Kritiknya, solusinya, sampai aplikasinya dari gagasan iman yang gak nyaman ini. Sekarang, semuanya bermuara ke satu hal. Sebuah tantangan pribadi buat kita renungkan. Dan perhatikan baik-baik pergeseran pertanyaannya. Ini bukan lagi soal apakah kita orang Kristen, karena Kristen itu kan cuma label, bisa berarti macam-macam. Pertanyaan yang jauh lebih dalam adalah, apakah kita ini benar-benar murid Kristus? Nah, beda kan? Murid itu artinya pengikut yang aktif, yang komit, bukan cuma simpatisan pasif. Jadi, pada akhirnya semua balik lagi ke pilihan di awal tadi. Coba kita tanya diri sendiri. Apakah iman kita masih kejebak di zona nyaman yang aman? Atau kita udah berani taat walaupun harganya mahal? Walaupun jalannya terjal dan butuh pengorbanan? Cuma kita sendiri yang bisa jawab pertanyaan ini di dalam hati. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah kutipan yang wow, tegas banget. Setiap orang yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini pengingat yang kuat ya, bahwa perjalanan iman yang sejati itu harusnya terus maju. Butuh komitmen penuh, tanpa noleh-noleh lagi ke belakang, ke kenyamanan yang udah kita tinggalin. Nah, ini dia, sebuah pemikiran yang menantang untuk kita bawa pulang dan renungkan.